gempa katanya, pas melek mata Iya. udah langsung gelap. Tentang gempa Liwa. Pemandian mayat-mayat. Nah, data bencana alam gempa Liwa tanggal 16 Februari 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendiaspara. Di sini channel tempatnya kita berpetualang, belajar fotografi, jalan-jalan, kuliner dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Eka Fendiaspara Liwa. Kali ini kita berada di 0 km Liwa, Lampung Barat. Ini Tugu Liwa, Utara. Nah, kali ini kita membahas tentang gempa Liwa. Gempa Liwa tahun 94 bulan Februari. Kita berada di sekarang lagi acara cerita Liwa. Kita akan mengulik-ulik tentang kedahsyatan gempa Liwa tahun 1994. Nah, ada yang menyebut 15 Februari dan ada yang menyebut 16 Februari. Kalau saya lihat di Wikipedia itu 15 Februari waktu UTC, jadi waktu luar negeri. Nah, mungkin waktu setempatnya adalah 16 Februari. Tapi untuk jelasnya nanti kita akan lihat di monumen gempa Liwa yang ada di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar nanti ya. Kita akan lihat tanggal berapa. Kalau yang tersebar itu memang tanggal 15 Februari, tetapi 15 Februari UTC itu waktu UTC. Jadi yang merekam gempa waktu itu adalah dari alat yang ada di luar negeri sana ya. Jadi itu masih 15 Februari. Memang waktu itu tengah malam. Saya juga dulu masih umur kelas 4 ya, umur sekitar 9 atau 10 tahun gitu. Saya dulu rumah saya di sana nih, di Setiwang, di sebelah situ. Nah, kemudian Masjid Al-Mansur ini dulu, ini adalah terminal Liwa tahun 94. Sedangkan Masjid Al-Mansur ini ada di belakang sana. Di belakang sana. Nah, rumah saya juga di sebelah sana itu, di Setiwang. Nah, ini masih terminal Liwa tahun 94. Tapi kalau letak Tugu ini masih letak Tugu yang sama. Di belakang Tugu itu SD kami di sini dulu. SD masih SD zaman Belanda dulu, SD 1 Negara Batin. Nah, oke, nanti kita akan lihat di monumen gempa Liwa kira-kira di situ tertulisnya tanggal berapa ya. Jadi ada yang meyakini tanggal 15, ada yang 16 karena itu memang di pertengahan pergantian hari ya, dini hari itu. Waktu itu saya ingat saya dua Ramadan, masih bulan Ramadan, 2 atau 3 Ramadan begitu. Hampir menjelang sahur, karena zaman dulu itu sahur itu masak, jadi belum ada Magicom seperti sekarang. Jadi dari jam 1 malam atau jam 2 malam itu sudah mulai masak, bangun. Nanti sahur jam 3 atau jam 4. Nah, waktu itu masih sekitar jam pergantian hari ya. Pergantian hari terjadinya gempa dahsyat. Kemudian ada ratusan korban yang meninggal dunia. Kemudian ada ribuan yang luka-luka juga. Nanti kalau kita sempat, nanti mungkin kita akan wawancara juga dengan korban-korban atau yang pernah mengalami gempa waktu itu, korban yang masih hidup ya, mungkin korban luka atau yang mengalami gempa waktu itu. Nanti mungkin akan kita
ngobrol-ngobrol juga. Nah, sekarang kita akan ke Monumen Gempa Liwa. Ikuti saya ya. Nah, sekarang kita berada di Taman Ham Tebiu. Nah, ini adalah Ham Tebiu atau telaga atau danau kecil. Ini salah satu saksi bisu saat Gempa Liwa tahun 94, karena di sini adalah tempat membandikan mayat massal ya. Nanti akan dikuburkan massal di atas sana. Nah, kita ketemu Om Wahyu nih. Lagi buat konten. Lagi buat konten, Om? Iya, Bang. Nah, ini tahun 94 dulu udah di Liwa belum, Om? Oh, belum, Bang. Saya Belum ya? tahun 97 masuk ke Liwa. 97 ya. Tahu tapi tentang Gempa Liwa ya? Tahu. Tanggal berapa itu Gempa Liwa? Aduh, kalau selupa saya. Oh, gitu ya. Tahu tapi tahunnya tak ingat saya 94. Oh, 94 Februari tanggal itu, kalau di luar negeri 15 katanya, karena itu kan waktu luar UTC, waktu luar. Tapi ada yang menyebut 15 Februari, ada yang menyebut 16 Februari, Mas. Oh, gitu. Jadi sekarang 14 Februari nih. Nah, berarti besok atau lusa. Oh, iya. Karena itu ya. karena itu kejadiannya malam. Jadi dini hari antara tanggal 15 ke 16. Karena itu yang tercatat itu di luar negeri yang saya lihat di Wikipedia, kemudian YouTube itu adalah UTC, waktu luar lah UTC itu, bukan WIB gitu loh. Kalau WIB kan mungkin tanggal 16-an ya. Tahu lokasi tempat makamnya nggak? Di atas sana. Oh ya, tahu ya. Dekat Ya, rumah makam pahlawan. Nah, di makam Gempa Liwa. Nah, kalau di sini tempat lokasi apa dulu? Pemandian mayat. Nah, udah tahu ceritanya walaupun tidak mengalami langsung. Saya mau ke sana. Oh, Om. ke ke makamnya. Ke makamnya Oh, ya. iya. Oke, makasih Om. Yuk, sama-sama. Nah, ini sekarang jadi tempat taman. Zaman dulu di bawah tahun 2010 ini masih agak serem karena ada cerita tempat pemandian mayat, kemudian memang daerah sini masih agak belum bersih seperti ini. Nah, sekarang udah jadi tempat wisata, tempat nyorek. Nah, kita sudah sampai tidak jauh dari Ham Tebiu tadi, di atas ini. Ini di kompleks Rumah Sakit Umum RSUD Liwa. RSUD AU Liwa Alimuddin Umar. Nah, 1 tahun yang lalu kami dari kesini dengan teman-teman dari Biker Subuhan. Ini masih sangat serut sekali. Nah, sekarang sudah lumayan agak bersih, walaupun sudah mulai agak naik lagi rumputnya ini. Itu dia Monumen Gempa Liwa. Tahun yang lalu ini, waduh, sudah kayak belukar, kurang terurus. Ini sudah mulai diurus, walaupun ini sudah mulai serut lagi. Mudah-mudahan pemerintah daerah lebih intens lagi untuk mengurus Monumen Gempa Liwa ini. Itu Monumen Gempa Liwa. Nah, ini Monumen Gempa Liwa, makam korban bencana alam Gempa Liwa, tanggal 16 Februari 1994. Nah, sini tertulis tanggal 16 Februari. Memang waktu Indonesia itu 16 Februari. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu teman Mas Sony di LIPI yang mencatat tentang gempa. Nah, Gempa Liwa itu 15 Februari UTC, jadi waktu luar negeri. Nah, waktu dalam negerinya, waktu Indonesianya adalah 16 Februari. Tapi nanti silahkan teman-teman nanti di komentar bisalah saling memperjelas ya, mana yang betulnya tanggalnya. Yang pasti itu dini hari memang. Jadi pergantian antara tanggal 15 ke 16 saat itu. Nah, ini korban gempanya. Dewasa laki-laki, jumlah 69 korban laki-laki yang dewasa. Nah, ini dimakamkan tidak semua di makam massal ini, tetapi ada yang dimakamkan di pemakaman pribadi. Ada juga yang sudah dipindahkan mungkin ya. Ini dewasa, wanita, 16 korban wanita yang dewasa. Kemudian ini ada 51 korban anak laki-laki,
Dan itu 38 korban anak perempuan. Jadi 100-an lebih ya kurang lebihnya. Nah ini saya kurang paham nih di sebelah mana yang makamnya, atau mungkin ada yang sudah dipindahkan mungkin oleh keluarganya setelah tahun itu, tapi memang dulu pernah ada yang dikuburkan massal di sini. Semoga pemerintah daerah lebih intens lagi nanti untuk merawat dari monumen ini sebagai pengingat kita yang masih hidup ini. Kemudian mungkin ada yang belum lahir tahun 94, bahwa daerah kita Lampung Barat ini memang tempat patahan gempa. Jadi memang kita harus selalu waspada bagaimana caranya untuk mengurangi korban kalau misalnya nanti ada gempa yang besar gitu. Kalau kita menghindari tidak mungkin, karena memang kita di patahan gempa. Nah, kita akan keliling-keliling. Saya hampir setiap tahun ke lokasi ini. Nah, mungkin ini nih yang masih makamnya nih, yang masih ada tanda-tandanya. Salah satunya makam. Oh ya, ini dia makamnya. Ada yang ada batasnya ini. Nah, kemudian mungkin di sebelah situ juga yang ada puding-pudingnya itu, ya itu. Nah, ini teman, berapa saja yang dimakamkan di sini, banyak yang dimakamkan oleh keluarganya. Nah, semoga para korban yang sudah meninggal ini diberi kelapangan di kuburnya, kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita yang masih hidup selalu waspada, karena kita memang berada di patahan gempa Liwa, patahan sesar Semangko ya. Waktu itu kalau tidak salah kekuatan gempanya adalah 6,5 skala Richter, tetapi dia berada di 7 km dari Liwa ini, masih sekitaran Liwa, lokasi titik pusatnya. Kemudian cuma di kedalaman 10 km di tanah. Nah, ini bahayanya Liwa. Kalau pusatnya adalah di tanah, nah ini walaupun kecil gempanya lumayan terasa. Richternya kecil, dia mulai terasa sangat lumayan. Kalau dia pusat gempanya masih di laut, nah itu masih agak jauh dari Liwa, karena laut dari Liwa ini Kero itu sekitar 30 km. Nah, itu masih agak jauh. Nah, ini yang berbahayanya kalau gempanya adalah di pusat di tanah Patan Semangka yang ada di sekitaran Bukit Barisan Selatan. Nah, itu di belakang itu kita Bukit Barisan Selatan. Jadi Patan Semangka itu dari ujung Sumatera, dari Aceh sana kalau tidak salah, sampai ke Lampung. Itu ada patahan Semangka. Nah, kita sama-sama teman-teman di rumah channel Eka Diaspora untuk membaca Al-Fatihah sebentar untuk para korban yang sudah meninggal. Semoga dilapangkan kuburnya, diterima Allah SWT amal ibadahnya, kemudian masukkan surga. Karena biasanya kalau gempa atau korban-korban bencana alam itu dia termasuk mati syahid kalau dalam agama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol, mungkin kalau ketemu orang-orang yang ada di sekitaran Liwa yang dulu pernah mengalami atau pernah mendengar tentang gempa Liwa, nanti kita
akan wawancarai sedikit-sedikit. Oke, kita pulang dulu. Kita akan cari yang bisa kita untuk ngobrol tentang gempa Liwa. Nah, saya sudah di bawah dari bagian dari monumen gempa Liwa. Barusan dapat WA dari teman saya yang lagi belajar di Perancis, Mas Sony dari LIPI yang pernah bekerja di LIPI Liwa. Katanya untuk waktu lokalnya adalah 00.07 ya, jadi sudah masuk 16 Februari bukan 15. Jadi 15 Februari itu waktu UTC-nya. Ya, nanti saya cantumkan juga nanti dari Wikipedia-nya di channel ini ya. Nah, ini salah satu saksi kunci juga di saat gempa Liwa 94. Lapangan Merdeka Liwa ini tempat mengungsinya para pengungsi, termasuk saya dan keluarga juga mengungsi di sini memakai tenda sementara. Nah, waktu itu masih presidennya Pak Soeharto sempat menengok kami di sini. Dia turun naik helikopter di Poin Ngaku, kemudian berkeliling, sudah memakai tongkat, sudah sangat sepuh waktu itu. 4 tahun sebelum beliau lengser di tahun 98. Nah, ini tidak jauh dari pusat kota Liwa dan Tugu Liwa. Nah, kita lagi bersama Andung. Andung ini ya ibu saya. Ibu siapa namanya, Bu? Aulia Ahyar. Ibu Aulia Ahyar. Nah, ini salah satu saksi dari gempa Liwa tahun 94. Ya. Nah, dulu masih ingat nggak tanggal berapa itu kejadian gempa? Tanggal 3 Ramadan. Februari kemarin ya. Udah lupa Mak Udah ini. lupa. Yang benarnya 16 Februari. Oh, Jadi 16 Februari. kalau di di video atau di berita-berita orang itu ada yang 15 Februari, tapi 15 Februari itu waktu luar negeri, bukan waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu kita itu jam 00.07 yang tercatat di untuk mencatat gempa itu tercatat 00.07. Jadi udah masuk 16 Februari. Memang tengah malam itu dulu. Iya. Ya. Itu dua Ramadan. Oh, 2 ya. 2 atau 3 Ramadan gitu. Ya, Nah, 3 Ramadan ya. Ingat 3 nih. iya, 3 Ramadan. ya. Iya. Kalau Ramadannya memang 3 Ramadan. Ya. Nah, saat itu emak lagi posisi gimana itu pas terjadinya gempa itu? Masih pada tidur semua. Tidur, yang ya? belum tidur ada adik ipar Ya, lagi nonton TV. nonton TV. Pas dia tunjerit gempa katanya, pas melek mata Iya. udah langsung gelap, langsung Ya. nggak kerasa lagi. Mungkin itu pas udah itunya. Cuman dengar kata ada itu gempa, matanya melek, udah gelap, nggak kerasa lagi. Mungkin karena kepala ini kena Iya, tembok. iya. Karena emak ini sempat kena timpah ya, Mak ya. Iya, semua. Semua. Sebenarnya. Iya, cuman yang emak yang paling besarnya yang lain kan anak-anaknya kecil-kecil. Ya. Saya dulu di kamar depan sendiri kan. Jadi yang mungkin yang ketimpah yang paling tingginya kan emak dulu kan. Iya. Iya. Ayah sempat lompat Ya. dia jadi nggak kena Oh, gitu. Karena dindingnya nggak ke arah dia, ke arah samping. ke arah samping ya. Ya. Berarti dinding yang nimpah emak sama adik-adik itu Eljan, Cik Ngah, Wo itu Oh iya. dari kamar saya itu kayaknya kalau nggak Ya, salah. ya, yang dari kamar depan. Ya, kamar depan, kamar saya. temboknya Iya. Ke belakang. Iya. Nah, itu memang tengah malam, Mak ya. Tengah malam benar. Sebelum masak sahur, sebelum sahur ya. Belum. Itu kalau kejadiannya itu pas masak sahur itu waduh lebih bahaya lagi. Lebih bahaya mungkin ini ya. Karena zaman dulu itu kan masak dulu nih, masak di tungku Iya, segala masak macam, pakai kayu. pakai kayu. Nyanyur dulu Iya. semua. Nah, saat kejadian itu
bagian mana mak yang kena timpah mak waktu itu? Semuanya tembok itu kena timpah tuh. Enggak Cuman- mak, bagian badan mak yang kena timpah. cuman Semua. yang kena luka di pas ubun-ubun sini. Sebelah mana? Di ubun-ubun sebelah sini. Oh iya ya. Udah lama dia nggak tumbuh rambutnya di sini. Oh sampai sekarang? Sekarang Sekarang enggak. udah? Udah, cuman kalau sekarang kadang-kadang ada berat setumpuk gini Iya. di sini sampai sekarang. Lumayan gede dulu ya apa namanya Sebesar kelingking mungkin bolongnya waktu itu. Oh, kok bisa bolong kenapa itu? Mungkin kena Besi apanya, apa? besinya dipan itu. Nah, terus pas mau keluar dari situ, Iya. ada bapak, ada ipar, sama Iya. tetangga dua, Iya. apa nggak terangkat sama temboknya Iya. sepenuh. Satu Dipan. ranjang, Nah, satu ranjang sepenuh dipan itu. nomor 1 lah ya. Nah, terus tambah lagi dari ada tetangga dulu waktu dia itu kos di tempat sebelah antara satu dari rumah kita. Iya. Namanya Oji. Oji. Pas dia datang sendiri, Iya. enggak itu. Iya, enggak dia dia- ingetin iya. anak dorang mak, katanya dia. Iya. Langsung disuruh maknya, pergilah Iya. liatin. Iya. Nah, pas dia datang ikut ngangkat tembok itu, baru terangkat dikit. Nah, saya bisa keluar. Iya. Terus pas sudah keluar tuh serasa hujan apa ini ya? Tahu-taunya apa? Karena basah ya di muka basah, ini. muka-muka terasa basah semua, kuping semua. Kirain hujan, taunya darah yang dari ini nyembur, Waduh. kenain muka. Nyembur gitu. Apa namanya? Bukannya netes saja? Bukan, kayak nyembur gitu. Makanya perasaan hujan. Nah, terus dari itu keluarlah kami ke Jalan raya, ya. Jalan raya. Terus anak-anak semuanya ke sana. Nah, pas di jalan raya itu ya kami duduk, namanya gelap semua, Iya, jadi gelap. nggak kelihatan. Ya lampu entah darah, mati kan, lampu entah hujan PLN. bener, entah darah itu Iya. ya. Belum Nah, kelihatan karena masih gelap ya. masih gelap. Nah, terus udah itu, nah pagi ya. Iya. Nah, pas paginya kami geletak semua di jalan-jalan itu. Iya. Nah, nggak lama dari itu ambulan keliling, siapa yang di Iya. luka-luka itu diangkat dibawa ke lapangan. Ya. Nah, pas itu saya lagi tidur di jalan itu. Iya. Datanglah bapak saya sama mertua bapak saya. Iya. Saya itu ngajarin saya apa yang bisa dibaca-baca, kirain mungkin udah mau mati. Iya, iya. Karena Takut dilihat tidak parah. tertolong gitu kan. Karena memang lukanya lumayan. Darah di muka udah banyak bener. Memang iya waktu itu penglihatan saya udah kunang-kunang waktu itu. Ya udah kurang darah. Terus dibawa ke lapangan, sampai Iya. di lapangan diimpos. Lapangan Merdeka ya, Pak, Lapangan ya? Merdeka. Setelah dapat impos itu, baru terasa badan ini anget, hilang kunang-kunangnya tadi. Nah itu. Rasa ngalir lagi darahnya. Iya. Anak-anak masih pada kecil. Anak yang pertama kelas 2. Ya saya itu. Iya, kelas 2. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 94. Oh. Karena saya masuk sekolah itu 90. Iya. Heeh. Terus anak yang paling kecil baru umur 1 tahun. Iya. Satu Masih nenen ya waktu dulu ya. mimi, Ya belum- masih mimi. Iya. baru tegak-tegak, belum bisa melangkah. Namanya Eljan. Iya. Nah waktu pas emak kena itu kan ya nggak bisa mimiin kan itu. Nah itu kayak mana itu ceritanya? Nah waktu itu udah kelaparan si Buto Iya, itu. iya. Dia kan masih mimi. Iya. Susu di kamar biasanya ada persiapan, nggak Iya. tahu kemana, jadi nggak bisa Iya. dikasih apa-apa. Iya. Jadi ada adik ipar saya. Iya. Dia masih mimiin anaknya. Jadi anak saya numpang mimi lah Numpang sama mimi di adik situ ipar ya. itu. Iya, sama Mak Wo ya. 2 hari kalau nggak 2 salah. hari. 2 hari kalau nggak salah. Ya baru 2 hari itu ya ketemulah susu-susu yang dibantu sama ABRI itu. Iya. Apa yang bisa diambil. Nah, Iya. baru ketemu susu tuh, kotak-kotak susu itu diambil Ya, baru. bantuan-bantuan dari pemerintah belum ya? dapat waktu itu. Oh. Belum dapat. Ya susu persiapan bulanan anak-anak Iya, aja. iya. Nah, terus kami semua dibuat tenda lah di Lapangan. di lapangan Merdeka.
Itu tendanya kayaknya yang buat tentara dulu kalau nggak salah. Bukan, itu Bukan masih tenda darurat, Darurat, masih tenda ya. ngambil tenda dari rumah aja, tak plastik Ya. apa aja. Kemudian beberapa hari baru dari Dapat tentara pakai. Tenda dari tentara itu besar, jadi Ya. berapa keluarga Ya, gitu di dalam. bergabung beberapa keluarga. Gitu. Oh, itu. Nah, rumah hancur bener Iya. ya. Punya orang hancur bisa negak lagi, punya kita padahal jauh dari jurang. Iya. Nah, waktu itu hujan lebat benar. Tapi udah setahun setelah gempa sebenarnya itu Iya. terjadinya longsor lagi dari rumah kita itu. semua air Iya. yang dari Liwa. Tugu Liwa, dari lapangan Merdeka Iya. itu ke Iya. arah ke tempat kita, makanya runtuh sama tanahnya. Jadi Kita kami pindah. 1 tahun di tenda Iya, aja. tenda dulu. Dari 1 tahun itu kami buat gubuk lah di Seranggas ini, Iya. dibuatin adik saya namanya Iya. Zulkifli. Iya. Sampai sekarang rumah itu masih Iya. dia masih kayak gitu. Ya. Nah, cerita lain yang tentang gempa itu apa lagi, Mak? Yang masih Mak ingat? Maksudnya? Cerita yang tentang pas gempanya itu, yang Pas gempanya benar. yang masih ingat, yang belum masih ingat. diceritain. Sebelum gempa ya, hampir gempanya Ya, ya. Nah, boleh hampir gempa boleh. waktu itu ayahnya Pendi itu lagi ke Karang, ada tugas. Nah, di rumah itu kami 5 beranak lah, sama ada Iya. mertua sama ada ipar. Nah, Iya. waktu itu 3 hari lagi sebelum gempa itu kalau nggak salah, belum pernah selebat itu hujannya, malam-malam itu. Nah, hujan lebat. Udah ada kayak tanda-tanda gitu ya. Hujan lebat bener. Terus saya ingat pesan mak itu kalau ada apa-apa gendongan anak-anak ditentukan Ya. gitu. Nah, dari hujan itu saya nggak pernah tidur. Saya selalu liatin anak saya. Siap-siap kalau ada kalau bencana. ada apa-apa. Karena hujannya luar biasa waktu itu. Tapi sebelum bulan itu kan bulan Februari. Sebelum Februari itu memang sempat kemarau panjang dulu apa, Mak? Nggak ingat. Nggak ingat ya, lupa ya. Lupa saya. Cuman waktu Pas sebelum Februari itu memang lebat sekali hujannya. ya 1 malam itu Iya. nggak pernah segitu waktu Iya, malam itu. iya. Nah, terus pas gempa itu ayahnya udah pulang. Iya. Alhamdulillah udah pulang dari Karang. Iya. Nah, itulah alhamdulillah anak-anak sehat semua. Iya. Nah, ya banyak orang yang ada 2 anaknya, Iya. ada orang tuanya, ada yang sampai Yang hilang, yatim yang piatu. iya. Nah, lupa lagi waktu itu ya. Iya. Waktu kami ngungsi ke jalan-jalan itu, Iya. belum sempat pagi, Iya, malam itu, iya. saya digendong adik saya sehon ke Tugu, arah Tugu itu, nyari pertolongan, Nyari bantuan lah. pertolongan sama bidan, Aduh, lupa di yang lapangan itu. Bidan. lupa nama bidan itu. Iya, iya. Bidan itu. Rumah bersalin restu kalau nggak salah namanya itu. Iya. Nah, lupa bidannya Lupa namanya. bidan siapa Bang lupa. Iya. Padahal dia udah 2 nolong anak saya. Iya. Nah, sampai di lapangan ya ada dia, terus dia cuman mau dapat apa, minum nggak ada semua, cuman Iya. ada dia nyuruh orang carilah apa minum, biar dari air mentah aja kasih minum katanya. Iya, biar ada. Nah, dari itu ya berarti nggak ada pertolongan waktu Iya. itu karena nggak ada apa-apa. Ya nggak ada obatnya, nggak ada bahan untuk minum aja Iya. nggak ada. Iya. Terus pesan dia udah katanya, siapa ini keluarganya, tolong cari minum air apa aja katanya, walaupun air mentah sekalipun katanya. Iya. Apa di sini nggak ada apa-apa, ini tabur semua, nggak tahu, nggak ada yang berani masuk lagi katanya. Nah, waktu itu. Iya. Terus digendong adik saya lagi, saya pulang lagi ke tempat pengungsian pertama awal itu di yang jalan itu, jalan raya yaitu itu. hak pagi, pas paginya itu ya itulah ambulan tuh. Baru kelihatan obat-obat, ada pertolongan pertamanya ya. Iya. Udah gitu. Iya. Ya alhamdulillah anak saya sehat semua. Iya. Kami sehat semua. Iya. Kalau lihat orang banyak yang Iya. ya Allah. Iya. Soal rumah ya udahlah. Iya, iya. Tapi sekarang ya udah tinggal di Seranggas kami. Iya. Nah, sekarang kepalanya itu yang bekas kena bentur, bekas luka dulu, masih sering agak sakit-sakit nggak, Mak? Kalau sakit sih enggak, cuman kayak tebal gitu. Kayak nyeri-nyeri gitu nggak? Enggak nyeri Nggak, juga, ya? cuman kalau
kayak kurang badan Ya. kurang enak apa kecapean gitu, kayak tebel setumpuk gini, kayak tebel gitu aja. Ya. Nah gitu. Tapi Nah. sampai sekarang Kalau kita ini kan memang di lokasi apa namanya patahan gempa, jadi mau nggak mau pasti ada gempa, walaupun ya hampir setiap minggu kita kan gempa dikit-dikit kan gitu. kemarin aja ya gempa. Ya, nah masih trauma nggak Mak? Ya iya, Ya. masih trauma. Walaupun rumah kita udah separuh papan, ini sekarang Ya. masih trauma. Masih ya, walaupun udah 20 berapa tahun ini ya, 2004, 2020 tahun ya, 10 tahun. Sekarang udah 20-an tahun lebih ini, Lebih. 24, 26 apa? Eja aja udah umur 20 masuk 28 itu. 28. Dia di baru? umur 1 tahun waktu itu. Oh, setahun berarti 27 tahun kita gempa ya. Jadi masih ada ya trauma juga. Masih. Tapi kalau misalnya pas gempa-gempa kecil nih di Liwa nih, yang Mak lakukan apa nih? Kemarin aja kami cucu-cucu, loh, cucu-cucu 4 masih kecil-kecil, satu digendong, satu lagi dituntun, satu lagi masih kecil-kecil. Kemarin gempa dikit. Pas kami lagi nonton TV, nut kayak gimana duduk. Saya mikir ngapa ini apa? Saya ini jantungan apa kayak mana ini? Nah, gak lama dari itu baru geraknya kuat. Bangunlah cucu, satu digendong, satu dituntun, 2 digiring kayak gini. Nah, keluar, tapi memang sebenarnya udah aman sih karena rumah kita udah rumah papan. Iya, jadi teman-teman sekalian nih, kalau rumah setelah gempa dibangun dulu, jadi buatnya kayak gini nih. Ini tembok cuman paling 70 cm ini. Ya, 70 cm, nggak nyampe 1 meter. Nah, di atas ini papan. Tiangnya juga kayu. Papan tuh, tiangnya kayu. Nah, ini ciri-ciri rumah yang dibangun setelah gempa, pasca gempa itu ciri-cirinya kayak gini. Nah, di Liwa sekarang udah mulai banyak yang berani pakai tembok lagi, walaupun memang harus banyak apa istilahnya tuh besinya lebih banyak. Dan kalau dulu besinya nggak sepenuhnya yang ada selop-selop segala, cuma paling tiang. Kalau sekarang selopnya udah berapa tingkat. Jadi misalnya dinding 4 meter tuh ada berapa kali selop baru dia bata lagi. Jadi mudah-mudahan sehat selamat supaya nggak roboh lagi. Mudah-mudahan. Kalau dulu memang kayak gitu, cuman bata susun tiang aja yang paling besi itu. Makasih Mak udah cerita-cerita nih, nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol sama yang lain, entah sama ayah, sama Mama Sehon kalau sempat nanti. Sama Mama